prinsip kerja daripada daun sirsak muricata ini adalah men-stop, blok lagi tengah jalan. Jangan sampai pertumbuhan daripada sel kankernya itu makin bertambah lagi. Dengan kata lain apa? Dihambat pengambilan ATP-nya. Jangan lagi kau ambil ATP-nya. Semakin dia ambil ATP dari tuannya, makin berkembanglah sel kanker ini. Maka si asetogenin pada kulit daun sirsak kerjanya di situ, Bapak Ibu. Makanya dengan kata lain, dengan mengkonsumsi muricata ya pada sirsak itu tadi, insya Allah kasus apapun, kanker apapun itu bisa diatasi, Bapak Ibu. Ya? Tahu nggak semboyannya itu? Semua masalah ada solusinya. Ya, pegadaian. Nah, semua ada solusinya. Anda sakit, ya di Sejagat ada solusi produknya. Anda sakit dompet, ya di Sejagat juga ada solusinya, Bapak Ibu. Aplaus dulu, Bapak Ibu. Oke, slide. Nah, ini dia. Kok kita harus milih Muricata dan Amazon Plus? Itu dua kombinasi yang cukup bagus. Nah, mungkin Anda saat ini masih bingung. Dok, apa sih bedanya kanker sama tumor? Bukan cerita, kita tidak masalah infeksi di sini. Tumor itu ada dua. Benign and maligna. Benign artinya jinak. Maligna artinya ganas. Nah, tumor yang ganas ini itulah sama dengan kanker. Jadi kanker adalah tumor yang sudah mengalami keganasan. Tapi kalau jinak dia belum disebut kanker. Permasalahannya, tumor yang jinak sifatnya asimptom. Orangnya nggak sadar karena tanpa gejala. Ini yang bahaya. Oh, saya sehat. Secara tampilan sehat. Tapi slowly but sure, slowly but progressive. Slow tapi pasti, diam tapi menggerogoti. Begitu dia udah mulai bermasalah, dia merasakan sakit, berarti dia sudah tahap yang namanya kanker. Berarti selama untuk perjalanan dia dari tumor jinak menuju kanker asimptomatik tanpa gejala. Hati-hati. Kalau dulu kanker menempati peringkat keempat urutan kematian, sekarang kanker menempati peringkat ke-1. Dan jantung yang seharusnya dia selalu ternominasi juara 1 agak turun jadi runner up. Nah, juara 2 tidak apa-apa, yang penting masih penyebab kematian, tidak apa-apa. Atau ada yang pengen lomba-lomba ikut juara? Oh, jangan dong. Kalau saya yang kena nanti pasiennya nggak ada nanti yang lomba. Oke. Slide. Nah, inilah dia, the miracle of superstar antioksidan. Keajaiban bintang supernya antioksidan. Jadi bukan hanya acara TV Super Mamma Mia aja yang ada, super di sini juga ada. Nah, super deal atau apa dan lain sebagainya. Nah, ini dia komposisinya, zaitun, tomat, luber dan lain sebagainya. Slide. Nah, ini Anda bisa cukup baca-baca sendiri. Inilah dia penelitian ilmiahnya. Bapak Ibu, kita bukan asal ngomong. Anda harus bisa bedakan mana suatu obat atau produk, saya tidak bilang manapun itu, yang bersifat sugesti saja. Anda tahu sugesti? Ah, yakin? Oh, kalau enggak ini, saya nggak sembuh. Nah, dia minum, sembuh, berakar kuat, turun-menurun tuh. Gara-gara inilah, oh ini bermanfaat. Apakah itu bisa dijadikan suatu layak produk? Oh, tidak bisa. Contoh, Anda tahu penyakit malaria? Nah, Papua, saya yakin lah, orang Papua itu endemik sekali daerah malaria, karena sebagian besar hutannya, kan hutan toh. Makanya kalau orang luar Papua, karena orang dari Papua tunjuk tangan Pak, mana dia orang Papua? Nah, kalau Bapak ini kenapa nggak digigit lagi sama nyamuk? Karena nyamuknya udah ngomong, ini orang lama, jadi nggak usah lagi, ya kan? Nah, jadi nggak perlu lagi, pahit. Tapi begitu orang asing,
manis. Nah, obatnya kan kina. Kina itu buahnya pahit sekali tuh. Itu kan pertemuan tak sengaja itu. Dia rasa pahit, sembuh. Udah? Apa itu efek sugesti? Ternyata diteliti. Nah, masuk syarat kedua, harus diteliti. Ternyata beri manfaat, ya kan? Baru layak dijadikan suatu obat, Bapak Ibu. Nah, sama juga dengan suplemen. Kita bicara capek-capek sampai berbuih mulut saya, Claditikus tiponium flagelliforme, kemudian manggis santon, kemudian aceberi dan lain sebagainya. Apa itu hanya efek sugesti? No, sugesti oke, number one. Tapi nomor dua kita sudah ada penelitian ya Bapak Ibu. Jadi nggak sekedar asal cuap-cuap mencuap mulutnya. Ya, jadi nggak asal ngomong. Anda bisa baca slide-nya itu, slide terus Pak. Nah, ini penelitian-penelitiannya, ya, yang sudah dilakukan. Dan ini yang nemu ini bukan orang bodoh. Ini para profesor, orang pintar. Cuma hati-hati sekarang. Ya, kalau orang-orang di luar sana yang menduduki jabatan-jabatan itu, sekarang banyak orang-orang pintar yang membodohi orang-orang yang pintar, memintar-mintari orang yang pintar dan diaminkan berjamaah sama orang yang bodoh dan yang pintar. Itulah yang berlaku di negara kita, ya Bapak Ibu. Jangan minta-mintari orang, jangan bodoh-bodohi orang. Nah, sekarang banyak orang kayak gitu. Iya. Oke, ini penelitian-penelitiannya. Oke, Anda bisa baca. Nah, kita butuh yang namanya antioksidan. How antioksidan? Anda bisa bahasa Inggris atau? Soalnya ini bahasa di kampung saya seperti itu soalnya. Ya. Nah, kerjanya tuh gimana sih, Dok? Antioksidan tuh seperti apa sih? Antioksidan kita ada kan? Di acai berry, di Amazon berries, dan di Amazon post itu antioksidan, saya bilang tadi. Sama di zaitun juga antioksidan. Kerjanya tuh bagaimana? Nah, jadi kerjanya itu adalah tadi yang saya bilang. Nah, jadi salah satu pemicu terjadinya apa? Radikal bebas. Apa sih radikal bebas tuh? Polusi, knalpot, atau Anda yang terpapar asap pabrik kalau Anda bekerja, ya, contoh pabrik asbes, itu asbestosis, debu-debunya itu, kemudian rokok, apalagi penyedap, semua itu radikal bebas. Dan itu menyebar masuk ke dalam aliran darah, dan itu berbahaya. Ya, termasuk sinar UV, ultraviolet, hati-hati. Ya, sel kulit Anda adalah bagian terluar dari tubuh kita. Ya, nah, kenapa sel kulitnya bisa rusak? Salah satunya apa? Ya terpapar radikal bebas. Nah, cuma hati-hati nih, saya kasih nasihat nih untuk ibu-ibu ini. Ini sekedar refreshing. Hati-hati, kalau cewek kan selalu ingin tampil cantik loh. Mana ada cewek pengen tampil jelek? Ibu pengen jelek atau cantik? Pasti cantik. Kalau ada cewek bilang saya ingin tampil jelek, harus diperiksa otaknya itu. Jangan-jangan, nah, normal atau tidak? Nah, rusak selnya. Ya. Nah, masalahnya kan cewek pasti suka lah pakai lotion, ya, pengen cantik-cantik, apalagi yang mengandung SP, ada bacalah itu di komposisinya tuh, SPF apa segala macam 30, 40, 60. Nah, itu hati-hati. Anda harus pikirkan kapan, when the best time, kapan waktu terbaiknya Anda harus pakai. Sinar mentari pagi adalah sinar yang paling baik. Itu mengandung vitamin D. Vitamin D itu untuk metabolisme kalsium, untuk tulang. Anda yang suka-suka pakai di pagi hari sunblock, ya kan, pelindung UV, yang seharusnya vitamin D-nya masuk untuk tulang, akhirnya nggak masuk. Makanya tulang perempuan itu jadi rawan osteoporosis. Makanya wajar. Kalau belum tua, nah, hati-hati, kebiasaan. Prinsipnya kita di sini, ya, apapun kasusnya, siapapun orangnya, kita harus suka hati-hati, tapi jangan suka-suka hati.
Ingat itu Bapak Ibu. Harus ya suka hati-hati, tapi jangan suka hati. Hanya masalah 2 pengulangan saja. Oke? Nah ini kerjanya di situ. Jadi dia bermain radikal bebas tadi. Kan kalau radikal bebas ini kan di dalam tubuh kita ini kan ada elektron-elektron oksigen. Itu masing-masing punya pasangan. Contoh, berapa peserta di ruangan ini? Saya misalkanlah 101 orang. Kalau 101 orang kan, kalau masing-masing berpasangan, kan sisa 1. Aku mana pasanganku? Nah, elektron oksigen yang tidak berpasangan ini ngambek dia. Saya hanya analogi ya supaya paham. Udah, dia ngambek, dia berbuat mericau apa segala macam, buat masalah semua. Mengacau. Ya, ngambek dia, ngacau dia. Sudah, dia rusak. Singgah dia ke sini, dirusaknya. Kenapa? Aku mau sini, aku bebas kok. Gak ada yang larang aku, katanya. Seolah-olahnya seperti itu. Nah, gara-gara apa? Radikal bebas itu menciptakan itu. Elektron-elektron yang bebas. Jadi prinsip daripada si acai berry, blueberries, Amazon Plus adalah dia sebagai pasukan tentara yang masuk ke dalam tubuh, dicarinya mana ini gerakan separatisme. Mana yang berusaha memisahkan diri dari NKRI. Wah, artinya dari dalam tubuh tuannya gitu kan. Nah itu ditangkap. Slide Bapak Bu. Nah, ditangkap. Ayo, kau buat masalah. Ayo. Akhirnya apa? Tinggallah 100 orang. Masing-masing berpasangan. Kalau masing-masing berpasangan, maka masing-masing selnya pun sehat Bapak Ibu. Itulah inti daripada kerja antioksidan. Jelas atau jelas? Pilihan cuma 2, jelas atau jelas? Ya pasti jelas Bapak Ibu. Kalau saya bilang jelas atau tidak jelas, nanti yang sentimen sama saya, tidak jelas katanya. Bagus saya bilang jelas atau? Jelas. Slide. Nah ini dia, orang. Apa itu? Oksigen, radical absorbent capacity. Itulah value, tolok ukur, nilai, kemampuan absorption itu artinya menyerap. Ya, menyerap radikal bebas oleh oksigen itu. Anda bisa lihat yang range tertinggi apa ini? Apa nih yang bawahnya nih? Nah, nih paling sedikit apa? Apple. Nah, tapi di atas ini sengaja nggak dimuatin karena nggak cukup, bukan apa? Nggak cukup slide-nya. Ya, itulah dia. Zaitun pada Amazon Plus Bapak Ibu. Oke? Nah, jadi artinya kalah yang lain. Nah? Oh, 20.000, 40.000 ke atas, banyak, tinggi, melejit. Bukan, artinya pokoknya, artinya kelipatannya. Nah, kelipatan. Jadi kalau dia mungkin kurvanya tuh si acai itu segini, yang lainnya di bawah, maka si zaitun setinggi saya. Makanya wajarlah kalau salah satu slide-nya Mas Denny tadi, salah satu ilmuwan Amerika mengatakan hadiah dari surga. Slide. Nah ini dia buah-buahnya. Nah manggis juga peringkat nih, tetap manggis nomor tertinggi. Kalau dulu manggis ini nggak ada artinya Bapak Ibu, dibuang-buang, dijual murah. Tapi sekarang coba Anda cari di pasar buah, dipajak mahal. Kenapa mahal? Karena ada manfaatnya, orang sudah tahu. Padahal diteliti sejak tahun 80 ini sudah ada. Cuma gara-gara dihiddenkan, dunia nggak tahu. Dunia nggak tahu kenapa? Karena ingin mempopulerkan yang namanya pengobatan kemoterapi. Nah sekarang banyak yang komplain. Mereka teliti, kok pengobatan kanker orang kemoterapi ini kok lebih banyak ruginya? Kok sel yang sehat kok jadi kena? Nah dicoba ini, terutama Sirsa tadi, loh kok sel yang sehat kok enggak ya? Kok hanya sel yang sakit? Kerjanya selektif. Makanya orang Eropa udah kalah malu dulu.
penganut British Kingdom, Inggris. Nah, mulai mereka sekarang populer kan? Padahal sebenarnya Mr. Jerry McLaughlin itu sudah British sejak era tahun 80, Bapak Ibu. Cuma kita tidak mempopulerkan itu gara-gara ingin mempopulerkan pengobatan kemoterapi. Jadi hati-hati. Ya. Oke, slide. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan. What is cancer? Apa itu kanker? Kanker adalah tumor yang mengalami keganasan, atau nama lain jelangkung. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Suka-suka hati dia. Jadi kalau Anda temukan orang-orang seperti itu, berarti dia sama dengan kanker. Ya. Iya. Hati-hati loh, kanker semua menyebabkan kematian. Hanya kantong kering yang tidak menyebabkan kematian. Ada juga stres lama-lama. Cuma untuk sementara, ya galau dulu, ya. Slide. Nah ini dia, Anda bisa lihat normal apoptosis sel itu kalau rusak. Jadi Anda nggak usah heran, nggak mesti harus kena radikal bebas sel itu rusak. Kita pun yang sehat, yang tidak terpapar radiasi sekalipun, tetap pasti lah yang namanya pabrik ya. Pasti 1-2 itu pasti bermasalah, ya rusak. Nah masalahnya kalau rusak dia cepat apoptosis, bunuh diri. Rusak, buat yang baru. Nah, makanya wajar, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi. Ya? Luar biasa ciptaan Tuhan. Ya? Makanya jadi orang jangan sombong. Sehebat-hebatnya otak manusia, lebih hebat yang menciptakan otak manusia. Itulah Tuhan. Jadi kalau Anda yakin, Anda kenalkan produk ini, jangan Anda kultuskan, hati-hati. Wah, kalau nggak gara-gara ini, salah. Tapi Tuhan sudah menunjukkan, Tuhan sudah memberikan jalan, ambillah itu. Sebagai pengobatan kanker, maka di Murikata, di Amazon Plus, dan ACBD, insya Allah akan memberikan kesembuhan kepada kita. Oke? Nah ini kalau pada sel kankernya uncontrol, tumbuh terus tidak mengalami apoptosis. Slide. Nah inilah dia. Anda cukup baca. Ya, itulah dia kanker. Ya, jadi intinya apa? Kanker kan banyak. Ada kanker payudara, ada kanker ovarium, ya kan? Kanker serviks, getah bening, kanker paru, kanker usus, prostat, banyak macamnya Bapak Ibu. Kanker tulang, ya, osteosarkoma, ada leukemia, kanker sel darah putih, banyak. Nah, pertanyaan, mungkin orang bertanya, kira-kira ada penyakit turunan nggak? Tumor kanker itu penyebabnya 2. Tapi kalau penyebab pasti unknown, tak tahu kita. Cuma hati-hati, jangan suka-suka hati, tapi harus hati-hati. Kenapa? Salah satu penyebab pemicu terjadinya kanker adalah kebiasaan ibu-ibu yang sayang sama suami. Dalam hal apa? Masak-memasak. Suamiku suka asin-asin. Kalau gak berasa, aku takut diceraikannya. Hati-hati Anda imagine. The king of the king, the cause of death adalah bumbu penyedap. Hati-hati. Ya. Anda yang cewek-cewek, terutama anak mahasiswa, anak kos. Penyakit anak kos apa? Mie instan. Kenapa? Kiriman belum datang. Pasti itu. Anda hati-hati. Hati-hati, terutama anak Anda, jangan kasih itu. Ya, pasti semua orang tidak ada cerita nggak suka. Sekali anak itu kena adiksi, ketergantungan, dia akan suka terus. Kenapa? Di sini bermain di central nervous system. Ya, dia dapat menembus sawar darah otak. Ketergantungan lah. Sama kayak narkoba. Ya, nah itu. Oke, slide. Hati-hati ya. Jadi salah satu penyebabnya adalah ya. Tapi pakailah bumbu penyedap ciptaan Tuhan.
Apa itu? Garlic, bawang putih. Itulah dia bumbu penyedap ciptaan Tuhan. Alami, no efek, malah bermanfaat sebagai obat. Anda harus juga pikir, jadi tak perlu buatan manusia itu. Hati-hati, memicu terjadi kanker. Tapi nggak usah takut, yang sudah kena semua penyakit ada solusinya. Semua ada masalah, pasti ada solusinya. Ya, nah ini banyak ini yang lihat nih, ya kan? Ada di kanker usus besar, ada di kanker otak, ada di lungs cancer, kanker paru-paru, dan lain sebagainya. Ya, oke, slide. Nah ini penyakit perempuan nih. Hati-hati. Makanya kenapa kalau Nabi bilang menikahlah kamu, seolah-olah Nabi bilang nanti kalau kau nggak nikah, kau nanti bisa kena ini. Artinya apa? Menikahlah kamu supaya hormon-hormon kewanitaanmu bekerja. Jadi seolah-olah Nabi bilang supaya kau tuh jangan jablay. Nah, orang yang jablay menyebabkan hormonnya tertidur, nggak bekerja. Yang seharusnya dia bekerja, nggak dimanfaatkan. Nah, terjadilah proses. Hati-hati. Ya. Siapa yang belum nikah, anak perempuan? Oh, sudah punya cucu semua ya? Nggak apa-apa. Nah, cuma ya, Anda yang punya anak perempuan, segera akan menikah. Ya, kalau sudah umurnya nikah, jangan terlalu lama. Perempuan juga di atas 30 juga awan itu. Ya, karena sudah sulit nanti untuk ya, keturunan. Nah, ini prosesnya. Awalnya itu adalah sea in situ. Sea in situ adalah pintu awal masuk ke kanker yang sesungguhnya. Contoh, kalau di ruangan ini adalah kanker, maka pintu itu adalah sea in situ-nya. Yang di luar sana normal. Maka dia berusaha untuk masuk. Makanya jangan sampai dia masuk. Kalau sudah masuk, repot. Itu dia. Oke, hati-hati. Kanker serviks, kista, ovarium, dan lain sebagainya. Nah, mungkin Anda bertanya, Dok, apa sih beda kista sama miom? Panjang dan bulat. Ibu ini langsung pikirannya panjang, bulat. Kalau ibu mau dalam hal mau nanya lebih jelas tentang ukuran panjang memanjang bulat, tanya sama MC kita. Karena Mas Toto itu ahlinya urusan panjang memanjang. Ya. Ya, makanya ibu harus bersyukur. Kalau tadi testimoni Pak apa gara-gara Big Coffee yang awalnya dipunggungi, sekarang ya hati-hati, syukuri dengan Big Coffee. Cuma hati-hati Anda, mana tadi yang belum nikah laki-laki, hati-hati Anda menyalurkannya. Carilah saluran pada tempat yang benar. Buanglah pada tempat yang benar, maksud saya. Jangan di kamar mandi, nanti terpleset orang mau lewat nanti. Susah. Kalau terpleset susah. Nanti marah pula dia, belum jadi anak sudah melawan bapak katanya. Kan gawat kawan. Ya. Oke, slide. Apa itu? Dia diabetes. Nah, tuh hati-hati itu orang diabetes gimana? Sakit gula. The silent killer, pembunuh diam-diam. Hati-hati. Jarang orang mati gara-gara diabetes, matinya cepat. Enggak. Lama orang mati karena DM nih. Ya, tapi slowly but sure, slowly but progressive. Slow tapi pasti, slow tapi menggerogoti. Dan masalahnya, setiap orang komplikasinya beda-beda. Di mana dia bermasalah, disitulah dia berkomplikasi. Kalau dia berkomplikasinya ke ginjal, maka jadilah dia gagal ginjal. Menyumbat dia glukosanya di pembuluh darah otak, kena stroke dia. Menyumbat dia di senjata AK-47 bapak ini, impoten bapak ini. Menyumbat di pembuluh darah jantung, kena gagal jantung lah dia. Makanya jangan heran, kalau nanti kenapa si Polan itu mati? Wah, ya kan Polan kan untuk semua, kita nggak tahu. Ya, wah entah apalah penyakitnya. Entah komplikasi kemana-mana lah yang kesini-kesini. Berarti Anda sudah tahu sekarang, maka diabeteslah sumbernya. Mungkin diabetes nggak
Nggak ada. Mungkin kalau dulu memang tidak ada pengobatannya. Wajar kalau orang diabetes normal kalau 2 jam habis makan itu kurvanya gula makin tinggi. Ya kan? Nah, kalau orang diabetes makin tinggi lagi kan? Orang normal begitu 2 jam dia langsung turun. Ya, artinya apa? Pankreasnya ini. Ada sel beta pankreas itu menghasilkan suatu hormon namanya insulin. Kerjanya insulin dikasih Tuhan adalah ketika orang itu makan glukosa, maka dengan ada insulin diturunkan lagi. Berapa banyak insulin yang dilepaskan tergantung berapa banyak glukosa yang dimakan orang itu. Glukosa tertinggi adalah pada nasi. Kalau dia misalkan masuk glukosa gulanya itu 100, maka insulin melepaskan 100. Terpapar gula-gula yang banyak, loh yang namanya Pak, pasti ada masa lelahnya, aus mesinnya, rusak. Sehingga begitu dia lepas, dia nggak mampu nangkap. Insulin itu ditangkapnya glukosa. Dibawanya ke 3 tempat. Kemana? Ke hati. Ngapain di hati? Cadangan. Makanya hati adalah cadangan glukosa di tubuh kita. Yang kedua di mana bawa? Ke otot. Ngapain di otot? Dijadikan sumber energi. Itu yang saya bilang ATP tadi. Makanya orang normal habis makan bertenaga. Nah, kenapa Pak orang DM Pak habis makan bawaannya ngantuk, lemas? Hati-hati. Terutama kalau Anda bawa kendaraan pemuda ngantuk, hati-hati. Diabetes sudah menanti Anda. Ya, hati-hati. Ya, ngantuk, hati-hati. Oh, berarti dengan kata lain kenapa? Berarti glukosa yang sudah menyebar tadi, ya kan, itu tidak menghasilkan energi, terbuang sia-sia, lemes. Yang ketiga apa? Dibawa kemana? Ke sel adiposa, ke sel lipatan kulit, itulah sebagai cadangan lemak. Nah, makanya kalau orang nggak makan glukosa, dia bisa kurus. Jadi kalau salah satu terapi diet adalah kurangi glukosa. Nah, pertanyaannya, Dok, acai berry, blueberries, ya apa acai berry tadi pada Amazon berries itu kan rasanya manis. Ini pasiennya diabetes, apa bisa diberi? Saya cerita glukosa. Kalau pada si Amazon berries itu juga manis, tapi gula buah, namanya fruktosa. Nah, jadi, iya, itu juga bagian dari buah, ya, tapi dia bukan glukosa, tapi fruktosa itu gula buah. Jadi tetap Amazon berries pada kasus diabetes akan memberikan solusi, Bapak Ibu. Jadi tadi saya bilang apa? Merepair kembali sel yang rusak. Dalam hal ini sel pankreasnya diregenerasi, the cell growth factor, diperbaiki kembali yang rusak. Oke? Dan sifatnya selektif. Oke, slide. Apalagi berikutnya? Jantung. Kenapa kalau orang sakit jantung pegangnya ke sini? Karena jantung memang letaknya di sini. Sakitnya itu di sini. Ya toh? Tapi kalau sakitnya di sini, mules. Jadi jangan, makanya Anda juga harus paham. Ya, Anda nawari produk nanti pas sakit kali. Anda bilang, oh jantung itu. Jantung. Sejak kapan jantung larinya ke perut? Ya, Anda harus juga belajar anatomi tubuh manusia dong. Ya kan? Nah, di mana letak-letaknya Anda harus paham. Ya kan? Nah, atau nanti dia pegang kepala. Kenapa Pak? Ini nggak tahu lah. Oh, encok itu, encok. Dari mana datangnya encok, rematik? Ya, nah, Anda harus paham juga ya. Nah, jantung hati-hati. Inilah dia pembunuh yang tiba-tiba, sudden death. Kalau ada nanti Anda berkata, ih, tadi barulah aku bercakap-cakap sama dia, tadi pagi, baru kami mengopi-ngopi, dipajak, lah udah meninggal. Kok tiba-tiba? Nanti Anda terpikir, sudden death, the cause of heart attack, serangan jantung. Jadi, slide. Nah, Dok, kalau saya punya hipertensi, ini satu lagi Pak. Nah, hipertensi, kemudian jantung, kira-kira dari 4 produk ini manalah Dok yang paling bagus untuk saya? Ingat tadi, Amazon Plus, ya, terutama zaitun adalah for your heart and for